Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Matt with Razali. Pada sesi kali ini kita akan bahas lanjutan daripada topik kuadratik. Sekarang kita akan bahas tentang cara menggambarkan persamaan kuadrat dengan pendekatan melengkapkan kuadrat. Jadi kita akan membuat sketching ya, quadratic graph, curve ya, dengan metode completing the square, melengkapkan kuadrat. Ya, pada video kali ini saya tidak membuat slide dari awal dan ini langsung dari nol saja kita coret sama-sama. Nah, kita ingat bahwa persamaan kuadrat itu bentuk umumnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, dalam bentuk completing the square ya bisa kita tulis sebagai a dikali x tambah p kuadrat ditambah q. Nah, ini bentuk yang kedua ini namanya bentuk melengkapkan kuadrat. Ini persamaan kuadrat ya, bentuk melengkapkan kuadrat tadi ya. Completing the square, saya singkat tulisannya CS saja ya. CS, completing the square. Pada completing the square ini kita melihat ada 3 koefisien penting di sini. Yang pertama adalah A. Nanti yang kedua di tengah ini P dan di sini Q. Nah, ketiga-tiganya ini baik A, P, dan Q itu memiliki informasi tersendiri yang dapat kita gunakan untuk membantu kita menggambarkan kurva kuadratiknya. Jadi kalau kita tulis nih X tambah P kuadrat ditambah Q, artinya A itu tentunya seperti AX kuadrat ditambah BX tambah C. A itu penentu bentuk kurva, dia akan berbentuk kurvanya nanti U shape, bentuk seperti huruf U. Dia punya di sini titik minimum ya, minimum. Jika apa? If A-nya itu positif, bilangan bulat yang positif. Dan kemudian dia nanti kurvanya berbentuk N shape, berbentuk huruf seperti huruf N, dan tentu di sini punya nilai tertinggi yaitu maksimum jika nilai A-nya negatif, kurang dari 0. Kemudian informasi yang diberikan dalam persamaan kuadrat lagi adalah P. P itu menyatakan X simetri. Ya. Apa itu X simetri? Titik simetri dari kurva kuadrat. Saya singkat aja di ini XS ya. XS itu adalah negatif P. Nah, jadi P di sini kalau positif lawannya ya negatif, dan kalau di sini minus P maka di sini jadi positif. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah vertex. Q di sini bersama P-nya itu menyatakan vertex. Vertex dari kurva, yaitu vertexnya ada di min P, Q. Oke. Vertex persamaan kuadrat atau kurva kuadrat kan kita gambarkan bisa seperti ini. Ini X, ini Y. Kita bisa menggambarkan seperti ini. Nah, kurva kuadrat itu pasti simetri terhadap ini garis vertikal ini. Inilah yang garis putus-putusnya saya katakan sebagai X simetri, XS. Jadi karena ini melipat, kalau di kiri kanan dilipat terhadap garis putus-putus ini akan kiri kanan akan saling overlapping atau tumpang tindih. Biasanya di X simetri itulah terjadi vertex. Vertex ada bisa vertex max, bisa vertex minimum. Oke. Tetapi dalam hal ini, karena bentuk seperti ini, bentuk N-shape, kita adalah vertex yang maksimum. Koordinat vertex itu adalah nilai daripada negatif P, Q, min P, Q. Dan min P itu adalah ini, X-simetrinya tadi. Nah, gitu ya. Nah, apalagi, ini berarti kalau bentuknya N-shape, maka nilai A-nya kurang dari 0. Demikian ya. Untuk sementara, daripada bentuk ini, AX kuadrat, AX tambah P kuadrat tambah Q, kalau kita beri example, jadi ada Y sama dengan 2X ditambah 8 kuadrat dikurang 10, pertanyaannya bentuknya U atau N, ini kan A-nya 2, lebih dari 0, maka bentuknya adalah U-shape. Ya. Lalu kemudian X simetrinya berapa? X simetri itu nanti ini, titik tengah di sini, garis ini. Nah, X simetrinya
adalah ini, min P kan. Nah, jadi ingat eksimetrinya negatif P ya. Kemudian vertexnya adalah nilai eksimetri itu min P, Q. Jadi eksimetri kita di sini yaitu ini positif 8 jadi min 8, negatif 8 ya. Kemudian vertexnya berapa? Vertex adalah min 8 P-nya, Q, Q-nya negatif 10. Ya, berarti koordinat di sini adalah min 8, min 10. Vertexnya maksimum atau minimum? Minimum, karena bentuknya U-shape. Contoh lagi, saya berikan yang lain. Y sama dengan tadi ini, ya, tadi ini A-nya positif, sekarang kita ambil A-nya negatif ya. X minus 4 kuadrat plus 7. Kita lihat di sini A-nya adalah ini negatif 1, berarti dia itu kurang dari 0 ya. Kalau kurang dari 0 bentuk kurvanya adalah N shape. Bentuk N shape. Kemudian dia punya eksimetrinya berapa? Kita tengok eksimetrinya ini P, min P. Jadi karena negatif maka eksimetrinya kebalikan tanda 4. Kemudian vertexnya. Vertexnya adalah P, Q tadi, yaitu berarti 4,7. Artinya apa? Kalau ini kita gambarkan simetrinya ini kalau ada subu X ya, ini subu X loh. Nah, ini subu X-nya nih. Berarti titik di sini X simetrinya 4, di sini X-nya 4. Ya. Kemudian di sini titik maksimumnya 4,7. Demikian mudahnya ya. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Itu hal yang sederhana ya. Nah, sekarang coba kita lihat untuk menggambarkan kurva. Sebelum kita lanjut menggambarkan kurva kuadratik, kita coba berikan di sini. Kalau kita punya sumbu X, sumbu Y, ya, X dan Y, kan persamaan kuadrat itu bisa punya banyak kemungkinan. Bisa bentuknya seperti ini. Nah, ini tidak ada. Jadi di sini no x1, x2. Tidak ada jawaban karena kurvanya ini tidak memotong sumbu x. Jadi tidak ada akarnya. Maybe berikutnya bisa jadi begini. Kena di sini ya. Kurvanya ini menyentuh. Nah, di sini titik ini adalah x1 sama dengan x2. Dan bisa jadi begini. Nah, seperti ini. Di sini x1, di sini X2. Mungkin X1-nya negatif 5, ini minus 3, kita tak tahu ini min 8, dan seterusnya. Ini adalah dua akar, dua solusi ya. X1 sendiri, X2 sendiri yang berbeda. Kalau ini satu solusi karena hanya menyentuh sumbu X. Dan pada kasus ini A-nya lebih dari 0. Bisa juga persamaan kuadratik itu berbentuk seperti ini. Di sini ini juga tidak sama seperti ini, berarti tidak punya jawaban ya, no x1, x2, nggak ada. Atau dia bisa menyentuh di sini, hanya satu, berarti x1 sama dengan x2. Atau dia bisa memotong seperti ini, dengan x1 di sini, x2 di sini, berbeda. Dan ini kasus pada case A-nya kurang dari 0. Bentuknya selalu seperti itu. Atau kalau kita ada hal feature lain lagi yang mesti kita lihat bahwa kalau kurva memotong sumbu Y seperti ini koordinatnya memotong sumbu Y di sini ya. Ini berarti namanya Y-intercept, titik potong dengan sumbu Y. Itu if terjadi kalau X-nya 0, dan di sini adalah X-intercept. Ya. Titik potong dengan sumbu X itu if Y-nya 0. Sekarang kita kembali bagaimana cara kita menggambarkan kurva kuadratik dengan bantuan completing the square. Kita tadi punya ini. Nah, seperti ini. Contoh, ini tadi sudah saya terangkan ya. Ini tadi X simetri, min P. Lalu di sini vertexnya, yaitu min P, Q. Sekarang ada beberapa step yang perlu kita lakukan. Step 1, langkah pertama apa yang kita buat?
Langkah 1, selalu tentukan bentuk umumnya. Ya, tentukan apakah kurvanya U-shape atau N-shape. Ini tidak dan ya, or. Karena nggak bisa dua-duanya ya, dua kemungkinan. Nah, kapan U-shape? Kalau A-nya positif, N-shape kalau A-nya negatif. Dari bentuk umum ini ya. Ini dari bentuk sini. Step 2 apa? Step 2, sesudah itu tentukan garis simetri ya. Persamaan simetri. Persamaan garis simetri. Supaya mudah menggambarnya, yaitu X simetri tentu negatif P. Step 3. Step 3, langkah 3, tentukan koordinat vertex. Vertex itu maksimum atau minimum, istilahnya turning point. Ini. Step 4, ini tentukan Y-intercept. Kapan kita ketemu? Ini jika X-nya kita ambil 0, nanti dapat Y-nya. Pada kasus seperti ini, contohnya begini. Y sama dengan 2X min 1 kuadrat ditambah 8. Nah, ini Y-interceptnya berapa? Itu kan if X sama dengan 0 ya. Jadi Y-nya 2 dikali X-nya jadi 0 nih. Maka kita akan punya 2 kali 1 tambah 8, 10. Jadi koordinatnya 0,10. Demikian ya. Step 5. Ini step terakhir, step 5-nya, langkah 5. Kita tentukan X-intercept. Ya. X-intercept itu maksudnya berapa X1, berapa X2. And this is occur atau terjadi if kita take Y-nya sama dengan 0. Ya. Kalau Y-nya kita jadikan 0. Contoh, untuk X-intercept seperti Y sama dengan 2 dikali X min 1 kuadrat dikurang 18 ya. Nah, seperti itu. Kan Y-nya kita nolkan nih. Nolkan Y-nya, berarti ini menjadi 2X min 1 kuadrat dikurang 18, 0. Nah, ini kalau cara cepat ya, walaupun secara matematik tidak seperti ini menjadi begini, mudah saja 18 ya. Kemudian ini 2-nya dipindah jadi bagi 2, lalu kita bagi semua dengan 2 ya. Jadi ini bagi 2 jadi habis, tinggal X min 1 kuadrat sama dengan 18 per 2 itu 9. Sesudah itu kita punya X min 1 kuadrat 9. Lalu akarkan, ambil akar kiri kanan. Ini diakarkan, angkat 2, akar jadi habis. X min 1 sama dengan akar 9. Akar 9 itu plus minus 3. Jadi X sama dengan ini satunya ditambahkan kedua-duanya. Plus minus 3 ditambah 1. Kita punya apa? Artinya berarti kita punya X1, 3 tambah 1, 4. X2-nya kita akan punya min 3 tambah 1, negatif 2. Jadi kita punya 2 titik X-intercept 4,0 dan min 2,0. Nah, lalu step ke-6. Step ke-6, kita tentu gambarkan ya. Mungkin tulis summary lagi ya. Tulis summary, mungkin itu mudah kan. Summary yang kita telah peroleh tadi, berapa X simetrinya, berapa vertexnya ya. Kemudian berapa X-interceptnya ya. Berapa Y-interceptnya. Lalu apakah bentuknya U-shape atau N-shape. Nah, seperti itu. Pada kasus di mana kurvanya itu memotong subu X, kita nanti menggambarnya buat kurvanya saja. Kalau bentuknya U-shape, katanya bentuknya U-shape ya, seperti ini. Misalnya bentuknya U-shape. Lalu X simetrinya misalnya negatif 2 ya. Nah, berarti bentuknya U-shape seperti ini. X simetrinya min 2. Ini min 2. Ini min 2 nih. Nanti X sama dengan negatif 2 di sini.
Lalu dikatakan bahwa y-intercept-nya adalah 8, misalnya. Kalau dia di sini negatif 2, berarti di sini x-nya min 2, tetapi x-intercept-nya tidak ada. Kalau tidak ada artinya apa? Kurva ini tidak mungkin memotong sumbu x. Ya, kurva ini tidak akan memotong sumbu x, alias maka sumbu x-nya ada di sini, dan dia begini. Ini kalau kita teruskan ya, terus ke sana. Oke. Maka di sini nanti sumbu y-nya, ya, ini sumbu y. Sumbu y di sini 0, di sini berapa ini? Minus 2, karena x simetrinya negatif 2. Kemudian di sini 8 itu sini. Nah, lalu kalau dikatakan vertexnya adalah min 2,3, maka x-nya min 2 dan di sini y-nya 3. Maka seperti ini cara cepatnya. Jadi kita menggambarkan dulu kurvanya, lalu men-setting atau adjust atau menyesuaikan saja nanti sumbu-sumbunya belakangan ya. Mari kita lihat contoh bagaimana kita membuat sketchingnya. Kita mau sketch y sama dengan 2 saja nggak apa-apa. X min 4 kuadrat. Oke. Dikurang ya, dikurang berapa ya, supaya enak angkanya nanti ini. Dikurang, tunggu dulu, kita bikin dikurang 72. Oke. Pertama kita buat begini. Apa langkah pertama? Kita step 1 ya, seperti tadi sebelah. A-nya berapa? A-nya 2, lebih dari 0, maka kita tahu dia adalah pasti bentuknya nanti begini ketika sketching. Dia akan punya minimum vertex. Oke. Nah, step 2. Kita cari apa? X simetrinya. X simetrinya, lihat, di sini kan negatif 4, berarti lawannya positif 4. Oke. Step 3. Kita cari vertex. Nggak apa-apa, mana pun dulu. Vertexnya kan tentu P, Q. Berarti X simetrinya tadi 4,72 ini. Min 72. Nah, step 4. Kita buat Y-intercept. Nah, apa itu Y-intercept? Itu terjadi if X sama dengan 0. Kalau X-nya 0, maka masukkan 0 jadi Y, 2 dikali 0 dikurang 4 kuadrat dikurang 72. Berapa ini? Kita dikali ya. Negatif 40. Minus 40. Maka koordinatnya min 0, min 40 ya. X-nya 0, Y-nya min 40. Demikian. Langkah 5, kita perlu agak perhitungan panjang. Kita harus mencari X-intercept-nya sekarang ya. Kita buat lagi soal tadi. Y tadi 2 dikali X min 4 kuadrat dikurang 72. Kemudian step berapa? Step 5. Step 5 atau langkah 5, kita cari X-intercept. Itu terjadi apa? If Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, X-intercept-nya seperti apa? Ya, kita nolkan ini, jadi 0. Maka persamaannya menjadi 2 kali, jadi ini ya. Kemudian kita atur menjadi 72, lalu dibagi 2 supaya hilang ini koefisien 2-nya. 72 bagi 2, 36. Ambil akar, akar 36 ya. Akar 36 itu plus minus 6. Lalu X sama dengan plus minus 6, ini negatif 4, jadi tambah 4 di sini. Maka kita akan punya 2 buah X. Maka kita akan ada X1, 6 ditambah 4, 10. X2-nya min 6 tambah 4, min 2. Kita akan punya 2 titik, 10,0, min 2,0. Coba kita lihat, kita sampai step 5. Step 6, kita buat summary-nya untuk mudah kita menggambarnya. Kita buat summary. Bisa juga tidak usah.
tapi tidak apa-apa. Step 6 summary. Ya, langkah demi langkah. Summary-nya tadi kita bentuknya apa? Dari soal kita ini pertama dia adalah U-shape. Itu satu. Dia harus U-shape. Kemudian selain U-shape dia punya X simetrinya tadi 4. Kemudian vertexnya 4, min 72. Kemudian Y intercept-nya ada Y intercept-nya 0, min 40. Kemudian X intercept ada 2 ya. Ada X1 X2 tadi nih. Nah, berarti X intercept-nya 10,0. Satu lagi min 2,0. Jadi kalau kita mau menggambarkan sketch-nya seperti apa, kita yang penting kita lihat di sini, kita gambarkan saja dulu seperti ini. Dia adalah U-shape, gambar aja. Jadi jangan khawatir, kita gambarkan saja di sini U-shape, kemudian dia simetrinya di bagian positif ya, sini. Nah, kurvanya kayak begini nanti. Itu satu. Nanti subu X, subu Y-nya belakangan. Dan ingat simetrinya. Simetrinya 4. Berarti garis putus-putus, garis simetri ini yang membagi kurva ini menjadi setangkup atau sama. Ini 4 ini. Ini X simetrinya sama dengan 4. Kemudian apakah kurva ini memotong subu X? Ya, memotong subu X di 2 tempat. Kalau memotong subu X, berarti subu X-nya itu nanti harus kita letakkan begini. Nah, ini kan di sini nih motong 1, 2 karena harus memotong di 2 titik. Ya. Kalau memotong di 1 titik, ya di sini menyentuh. Nah, ini 1. Tapi kalau tidak memotong, ya jangan di sini karena ini kurvanya kalau diteruskan memotong juga. Dia harus di bawah seperti ini. Nah, ini contoh saja. Tapi karena kurva kita katanya apa? Memotong subu X di 2 titik, maka kita buat subu X di sini. Ini subu X-nya. Sudah dapat ya, 2 tempat dia memotong X. Oke. Lalu di sini berapa koordinatnya pada X simetri? Ini 4. Nah, X4 0 ada di mana? Kita lihat di sini, ini X1-nya di kiri negatif 2 ini. Di sini 10. Ini 10 ya. Berarti 0 ada di mana? 0 ada antara 4 dan min 2 ya, di sini dong. Sini 0. Nah, ini. Atau mungkin enggak ya. 4 dan min 2 itu enggak pas di tengah. Karena jarak 4 ke min 2 itu 6. 6 dibagi 2, 3. Jadi kalau begitu, 0-nya itu lebih dekat ke sini nih. Lebih dekat ke kiri, ini. Maka subu Y-nya ini. Nah, ini subu Y-nya. Nah, ini subu Y. Oke. Ini subu Y-nya. Kan dia harus memotong 0. 0 itu antara negatif dan positif simetrinya. Berarti kita mau katakan bahwa Y intercept-nya berlaku di sini. Ini Y intercept tadi di sini negatif 40. Lalu X vertex-nya di sini. Vertex-nya di sini kalau X-nya 4 dan Y-nya negatif 72. Berarti sini min 72. Nah, demikian ya. Berarti gambar kita sudah selesai tuntas. Seperti inilah dia sketch-nya dengan memanfaatkan completing the square. Satu contoh lagi saya berikan. Bagaimana kalau persoalan itu seperti ini. X kuadrat ditambah 8X kemudian ditambah lagi 20 ya. Oke, sama dengan 0. Oke, kita lihat di sini. Tentunya kita kalau mau menggunakan dengan completing the square, maka kita tulis seperti pada video sebelumnya, melengkapkan kuadrat ini, kita bagi 8-nya jadi 2, jadi 4 ya. Jangan lupa dikurang lagi angka yang sama, 4 kuadrat, oke, ditambah 20. Buat dalam bentuk melengkapkan kuadrat dulu.
kita akan punya X tambah 4 kuadrat. Ini min 16 tambah 20 jadi positif plus 4 ya. Nah ini. Lalu langkah pertama kita lihat A. A-nya 1 ini. Sini 1 ya. Kita 1 A-nya. Berarti lebih dari 0, bentuk kurvanya U-shape berarti. Oke. Kemudian simetrinya. X simetrinya di sini positif 4 berarti min 4. Vertexnya. Vertexnya min 4, ini positif 4. Oke. Kemudian Y-intercept. Ingat, Y-intercept pasti ada. X-intercept belum tentu ada. Itu terjadi kalau X-nya 0. 0 kan X-nya. Berarti ini 0 tambah 4 kuadrat ditambah 4. Ini kita punya 16 tambah 4, 20. Berarti 0,20. Kemudian kalau kita mau tambahkan lagi X-intercept. Nah ini kita lihat seperti apa. Kalau Y-nya kita nolkan ya. Kita nolkan Y-nya jadi seperti apa. Waktu Y-nya 0, ini akan menjadi, ini soal ini akan menjadi X tambah 4 kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Maka ini menjadi X tambah 4 kuadrat sama dengan negatif 4. Nah, ini nampak case-nya menjadi dia X tambah 4 sama dengan akar negatif 4. Ingat, akar negatif tidak memberi jawaban, no answer. Jadi kita tidak perlu lanjutin lagi. Artinya, kalau kita mau gambarkan kurvanya berdasarkan informasi-informasi ini sekarang nggak usah pakai summary, kita lingkari saja. Dia harus U-shape. Dia harus simetrinya di sini. Dia harus punya vertex min 4,4. Harus memotong sumbu Y di 0,20 dan harus tidak memotong sumbu X. Ini maksudnya never cut the X-axis. Ya, never cut X-axis. Tidak pernah memotong sumbu X. Artinya, kita tentu gambarkan saja seperti tadi. Kurvanya ini adalah U-shape. Karena dia tidak pernah memotong sumbu X, maka sumbu X itu ada di bawah. Kan di bawah sini kan tidak pernah memotong sumbu X. Nah, dengan kondisi seperti ini ya, kurvanya tidak akan memotong sumbu X. Nah, X-nya nih. Lalu dikatakan bahwa simetrinya min 4. Jadi ini maknanya di sini, garis putus-putus ini, nih, ini di sini adalah X-nya di sini negatif 4. Oke, sumbu Y-nya ada di mana? Tidak mungkin ada di sini, karena harus ada 0. Y-nya tidak boleh di sini, karena di sini negatif lagi. Maka di kanan negatif 4. Maka sumbu Y-nya itu ada di sini. Kita gambarkan ini sumbu Y. Nah, ini sumbu Y-nya. Nah, karena di sini harus ada 0 kan? Nah, lalu di sini perpotongannya dengan sumbu Y itu dinamai Y-intercept, dan Y-intercept kita tadi 0,20. Maka di sini ketinggian dari sini 0 ke sini adalah 20. Dan dia punya nilai minimum. Minimumnya berapa? That is negatif 4, positif 4. Berarti di sini min 4. Ini min 4. Ini positif 4. Ya, ini masalahnya hanya ketidaktelitian saja. Tapi sketch secara global seperti ini. Atau mungkin penggambarannya harus dibuat kayak begini. Sudah ada 4. 20-nya karena dia agak jauh ke atas ya. Kita bikin dia 20-nya di sini. Nah, ini kalau kita mau sketchingnya lagi kayak gini. Kita gambarkan ini mencapai minimum, terus dia ke atas, terus di atas ini. Nah, mungkin nanti di sini dia memotong bahwa di sini adalah 20 itu. Jadi ada jarak yang jauh ya antara 20 dan demikian ya. Nah, demikian cara kita menggambarkan kurva kuadratik ini, vertex minimum ya. Nah, silakan saya berikan sebagai latihan soal-soal misalnya Y sama dengan ya bagaimana gambarnya.
seperti ini. Bagaimana pula gambarnya? Min 12 min 5x tambah 7. Nah, jangan salah. Ini A-nya yang ini. Ya, ini A ini. Negatif 5. Kemudian ini X simetrinya. Ini tadi vertexnya. Jadi kalau dibalik, jangan terkecoh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.